Kamu akan jatuh lagi bila berjalan secepat itu. Bukankah memelankan langkah akan lebih baik? Tanya Baras penuh perhatian. Pegang tanganku. Lanjutnya. Hati Selen berdesir hingga dirinya tertegun sejenak, kemudian mengucapkan terima kasih, dan meraih tangan Baras. Setelah berjalan dengan masih berpegangan tangan, pengantin baru itu akhirnya tiba di depan teras kastil. Kepulan asap keluar dari bibir Selen, menunjukkan betapa dinginnya cuaca di luar. Baras memperhatikan Selen yang nampak begitu senang, menikmati dirinya sendiri yang akhirnya bisa menghirup udara luar. Ini benar-benar tempat yang luar biasa indah. Puji gadis itu tulus. Selen berjalan sedikit menjauh dari Baras yang tidak menurunkan pandangannya. Pemandangannya masih kurang mengesankan karena jauh dari kata hangat. Apa yang kau sukai dari ladang yang tandus dan ranting-ranting yang gundul itu? Pikir Baras keheranan. Selen sendiri sibuk memperhatikan tangkai pohon tandus nan kering yang akarnya diselimuti salju seolah-olah mereka adalah pekarangan bunga yang indah. Kau membuat ekspresi wajah seperti itu? Baras tertegun ketika Selen melempar senyum ke arahnya. Ini layak untuk dilihat, pikir Baras. Lagi pula aku tidak berpikir kau akan terlihat seperti ini lagi. Sambungnya dengan membuang arah pandang disertai pipi yang memerah. Di lain sisi, Selen terkagum-kagum dengan apa yang dilihatnya. Ini seperti abad pertengahan yang sebenarnya. Bukan setengah-setengah seperti dulu saat di panggung pentas drama. Selen tersenyum saat teringat dirinya yang dulu bekerja di teater, berdiri di atas panggung dan bercita-cita untuk pergi ke Hollywood agar dapat menikmati pemandangan moralistik lainnya. Tapi, aku tidak akan bisa kembali ke Korea lagi. Gadis itu tiba-tiba tersadar dengan situasinya saat ini. Aku harus hidup terkunci di ruangan seperti tokoh heroin. Apa gunanya semua pemandangan ini? Tanya Selen pada dirinya sendiri. Jika aku tidak bisa melarikan diri, kuharap setidaknya aku bisa merebut hati orang itu. Harap Selen dengan raut wajah sedih. Bagaimana mungkin aku yang sama sekali belum pernah berakting dalam genre cinta, apalagi menjalani hubungan ini. Harus berakhir terkunci dalam ruangan dan menjalani hari-hari dengan penuh penderitaan. Pria jangkung nan besar itu masih memperhatikan istrinya dari belakang. Ia bertanya-tanya mengapa raut wajah wanita itu mendadak berubah tanpa ada kejadian berarti di dalamnya. Tangannya terkepal. Dengan langkah-langkah besar, ia menghampiri Selen. Kenapa? Pikirnya kesal. Beberapa saat yang lalu, kau terlihat begitu senang melihat kastil tua yang jelek dengan tanaman tandusnya. Kenapa kini kau membuat raut wajah seperti itu? Apa kau baru sadar kalau orang yang kau nikahi adalah sesosok monster? Baras sangat jengkel memikirkan hal itu. Tangan besarnya spontan menarik lengan Selen, membuat tubuh gadis itu berputar ke arahnya dengan tatapan bingung. Mendapati itu Baras pun berkata, "Sebaiknya aku pergi sekarang." Kemudian berbalik berniat pergi meninggalkan Selen. Sial, umpat Baras masih kesal. Raut wajah itu, kenapa dia tidak berteriak sama sekali? Permisi. Baras menoleh dengan sorot mata tajam. Bisakah Anda meminjamkan lengan Anda pada saya? Tanya Selen malu-malu. Netra tajam Baras pun berubah setelah mendengar permintaan istrinya. Rona tipis di pipi menjadi saksi bahwa ia malu saat ini. Baras sengaja menutup mata dengan sebelah tangan terangkat ke depan pangkal hidung untuk berdehem pelan. Benar, kalau lama-lama berjalan di tempat yang dingin kau akan merasa lelah. Belum lagi kau akan jatuh tergelincir oleh salju jika tidak berhati-hati. Baras mencoba untuk mengerti dengan apa yang mungkin dirasakan istrinya sekarang. Kalau begitu, aku harus siap sedia di sisinya untuk memastikan keselamatan juga kenyamanannya. Lanjut Baras. Detik itu juga muncul dalam hayalannya skema, di mana ia sedang menggendong tubuh Selen Ba, seorang gentleman.
Hati Baras berdesir, kemudian ia memberikan lengannya. Mereka memutuskan untuk kembali ke dalam kastil ketika rasa dingin kian menyengat menusuk tulang. Sesampainya di dalam, Baras membuang wajah ke arah lain. Dia bertingkah seolah akan pingsan kapan saja. Tapi lihat bagaimana dia berjalan dengan baik dengan kakinya sendiri. Gumam Baras dalam hati. Kecewa karena bayangan di mana ia menggendong Selen ternyata tidak terjadi. Sedangkan Selen dengan senyum lebarnya merasa lega saat merasakan kehangatan dari suhu ruangan yang mereka masuki. Saya rasa Ana sudah menyalakan perapiannya, kata Selen membuka percakapan. Hening, Baras tidak menimpali percakapan itu. Selen membuka mantel bulunya dengan kikuk. Kenapa kau tidak berkata apa-apa lagi? Tanyanya dalam hati. Baras masih terus diam 1000 bahasa, hanya menatap gerak-gerik Selen. Aku harus mengatakan sesuatu lagi untuk meringankan suasana. Gumam Selen lalu berkata, wow, ini damai sekali. Mendengar itu Baras merasa heran. Damai katanya? Ulangnya dalam hati. Saya sangat menikmati hari ini, pemandangannya juga indah. Kapan-kapan ayo kita jalan-jalan seperti ini lagi. Ajak Selen. Mencoba mengungkapkan bagaimana perasaannya malam ini. Tangannya bergerak melepas sarung tangan. Kau terdengar nyaman berjalan-jalan denganku malam ini. Bukannya kau takut denganku? Pikir Baras makin heran. Tunggu. Jelas aku berencana akan menguncinya segera setelah kami memasuki kamar. Tapi bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ada apa? Tanya Selen dengan memiringkan kepala, menatap Baras tepat di matanya. Apa Anda mempunyai masalah? Baras tercengang. Benar, semua karena mata itu. Saat aku menatap kedua mata itu, aku merasa seperti sedang terpengaruh oleh wanita ini. Tidak. Jangan lupakan tujuan awalnya. Menatap gadis itu dengan lekat lalu kembali menegaskan diri sendiri. Wanita ini hanya perlu melahirkan seorang anak. Aku tidak peduli dengan yang lainnya. Pikir Baras keras kepala. Baras? Selen memaksakan senyumnya, masih menunggu respon suaminya itu dengan sabar. Mau sampai kapan pria ini diam saja? Eluhnya sedikit frustasi. Melihat senyuman itu, Baras memalingkan wajahnya dengan rona di pipi. Kau sepertinya lelah hari ini, jadi lebih baik melakukannya besok. Pikir Baras mencoba untuk lebih pengertian. Pertama-tama tidurlah dengan nyenyak malam ini, ucap Baras akhirnya. Tangan itu bergerak memakaikan selendang di bahu Selen. Iya, haha, jawab Selen dengan senyuman. Keesokan harinya, pancaran sinar matahari menerobos masuk lewat jendela, membuat Selen terbangun. Hangatnya. Gumam gadis itu pelan lalu membuka kedua mata. Netranya menangkap Ana yang tengah berdiri di dekat perapian. Salah satu tangannya memegang balok kayu, sedangkan di sampingnya ada gerobak kecil berisi piring yang ditutupi tudung saji lengkap dengan gelas dan tekonya. Ana membungkuk sebelum menyapa Selen. Anda sudah bangun yang mulia Grand Duchess. Selen spontan bangkit. Kau tidak perlu menyapaku seperti itu. Sergahnya cepat. Rasanya agak tidak enak diperlakukan seperti ini oleh orang yang lebih tua dariku. Selen membatin. Semua orang akan memperlakukan dan menyambut Anda seperti itu mulai sekarang. Jawab Ana datar seolah itu adalah hal yang wajar. Selen hampir goyah, namun ia kembali menyadarkan diri, berusaha meyakinkan kepala pelayan itu. Aku tidak tahu apa kau menyadari hal ini, tapi aku tumbuh sebagai orang biasa dan aku tidak paham dengan etika. Ujar Selen menekan dadanya dengan sebelah tangan. Aku masih belum tahu bagaimana harus merespon dalam berbagai situasi. Jadi aku harap kau dapat membantuku. Pintanya dengan sungguh-sungguh. Masih dengan wajah datar Ana, menatap Selen dan membenarkan apa yang dikatakan olehnya. Seperti yang kamu katakan, banyak hal yang tidak kamu ketahui. Tapi intonasi dan cara bicaramu lumayan. Pada titik ini semua akan menjadi jelas. Batin Ana.
Baiklah, sebaiknya Anda sarapan dulu, jawab Anna akhirnya. Waktu pun berlalu dengan cepat, kini Selene tengah berbaring di ranjang, memikirkan apa yang kira-kira bisa dia lakukan. Berdiam diri saja membuatnya cukup bosan. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Kalau dipikir-pikir tidak ada yang menyuruhnya untuk tidak meninggalkan ruangan kan? Tubuhnya bangkit seketika. Dalam karya aslinya Selene dikurung, tetapi aku belum. Gumam Selene penuh semangat. Kalau begitu aku harus keluar untuk mencari udara segar dan sinar matahari. Katanya orang bisa jadi depresi bila hanya berdiam diri di kamar seperti ini. Pikir Selene berlalu mengambil mantel berbahan bulu dan memakainya. Namun begitu kakinya menyentuh lantai luar kamar, ia sudah dihadang oleh Anna yang berdiri dengan tatapan tajam. "Saya Anna, Anda mau pergi kemana?" Dengan ragu Selene menjawab, pergi keluar." Tetap di dalam membuatku merasa tertekan. Aku akan depresi jika terus begini. Apa dia berjaga di depan pintu? Pikir Selene lalu kepalanya menyembul untuk melihat apa yang ada di belakang Anna. Makan siang ya? Lanjut Selene dalam hati. Bagaimana Anda ingin memakannya? Tanya Anna sopan. Selene menjawab dengan sedikit lesu. Ini akan sulit untuk mengeluarkannya. Anna memperhatikan Selene dengan berpikir, apa yang mulia Grand Duchess menantikan jalan-jalan tersebut? Aku bisa menyajikannya lagi sebagai makanan ringan daripada pergi keluar. Ada meja di depan koridor. Makan siang di sana mungkin dapat memberi Anda nuansa piknik. Usul Anna mencoba mengerti keinginan Selene. Gadis itu terlihat senang dan setuju dengan usulan tersebut. Benarkah? Kalau begitu kita harus ke sana sekarang, kata Selene tidak sabaran. Baik, segera saya siapkan, jawab Anna. Tentu ia tidak dapat menolak setelah melihat kegembiraan di wajah Selene. Hidangan makan siang pun tertata rapih di hadapan gadis bermata sapphire itu. Ia mengucapkan terima kasih dengan sudut bibir yang masih tertarik ke atas membentuk senyum. Tapi peralatan makan pertama apa yang harus kugunakan? Tanyanya dalam hati, wajahnya nampak bingung melihat jejeran garpu juga pisau dan sendok dengan segala macam ukuran. Jika aku membuat kesalahan, pasti Anna akan menunjukkannya. Sekarang makan saja dulu. Batin Selene dengan telinga memerah, kemudian mengambil garpu dengan ukuran paling mirip, seperti di dunia asalnya, lalu mulai memasukkan makanan ke dalam mulut. Anna setia berdiri dengan tenang di samping menemani Selene makan, hanya kepalanya saja yang berpikir kemana-mana. Aku belum memutuskan apa dan berapa banyak yang harus diajarkan pada Yang Mulia Grand Duchess. Seperti yang tuanku katakan, Anna teringat bagaimana saat tuannya, Baras mengatakan dengan jelas kepada Jard dan dirinya, jika ia akan membawa seorang gadis ke rumah, gadis itu hanya perlu melahirkan keturunannya, jadi tidak perlu mengajarkan apapun pada gadis itu. Namun mengingat adanya darah binatang pada Spry di malam pertama mereka, seakan-akan pria itu tidak ingin ada gosip di antara para maid tentang malam pertama yang sebenarnya tidak terjadi. Anna terheran-heran, untuk apa beliau melakukannya sampai sejauh itu? Apakah tuannya itu sudah gila? Namun jelas sekali bahwa Yang Mulia Grand Duchess memiliki pengaruh sekecil apapun terhadap tindakan tuan. Lanjut Anna dalam pikiran mencoba menilai pasangan tuannya. Mungkin saja Yang Mulia Grand Duchess akan menjadi benih harapan bagi Utara yang mampu menghentikan amukan tuan. Di tengah-tengah harapannya, suara Selene memecahkan lamunan Anna. Anna, panggil Selene. Anna merespon dengan baik, ya? Selene memandang Anna dengan raut wajah serius. Karena aku akan keluar hari ini, apa ada hal yang harus aku perhatikan? Anna sedikit tersentak. Keluar dari kastil? Ternyata dia tidak hanya sekedar ingin jalan-jalan. Pikirnya, saya akan menemani Anda. Jawab Anna dengan tenang. Selene cengengesan sedikit mengeluh dalam hati. Aku tidak akan pernah bisa sendirian.
Di tempat lain dalam ruangan kerja Baras terlihat sedang duduk membelakangi jendela. Tangannya bertumpu pada meja memegangi dahi. Lingkaran hitam di bawah mata menjadi bukti bahwa dirinya tidak mendapat asupan tidur yang cukup. Kepalaku sakit sekali. Gumamnya dengan nada gelisah, kini tangan itu meremas kepalanya. Aku butuh alasan untuk mengatakan sambil mengurungnya. Tentu saja aku mencoba mengurungnya tanpa alasan. Tapi itu terlalu, bukankah aku memperlakukannya seperti sebuah benda? Tanya Baras frustasi. Pria besar itu cukup pusing memikirkan alasan untuk bisa mengurung istrinya. Sedangkan niatnya itu selalu runtuh oleh sikap dan senyuman tulus dari gadis itu. Baras tidak ingin memperlakukan Selene dengan buruk atau membuatnya tidak nyaman. Namun tetap saja di saat bersamaan pria itu tidak mengerti mengapa dirinya harus bersikap lembek begitu. Ada apa dengan semua ini? Gumam Baras. Mengusap kepalanya, ia pun bangkit berniat membuka jendela untuk mendapat sedikit udara, akan tetapi netranya menangkap dua orang wanita yang sedang berbincang di bawah. Kedua orang itu adalah Selene dan Anna. Apa yang mereka lakukan sekarang? Pikir Baras. Percakapan antara kedua wanita itu tampaknya sudah selesai. Mereka pun mulai melanjutkan perjalanan bergerak menjauh mendekati gerbang. Tunggu, mereka tidak akan meninggalkan kastil kan? Tanya Baras panik. Tangannya spontan menghantam kaca jendela. Kenapa? Apa kau mencoba melarikan diri? Raut wajahnya menegang memikirkan kepergian istrinya. Anna pergi bersamanya, jadi itu tidak mungkin terjadi. Pria itu berusaha menenangkan dirinya sendiri, namun bagaimana jika dia meninggalkan Anna dalam keramaian? Tubuhnya membeku sesaat, tangannya mengepal, dugaannya bisa saja terjadi. Aku harus mengejar mereka sekarang. Tanpa ambil pusing, Baras bergegas mengejar keduanya. Dan cerita kali ini pun selesai. Selene yang sadar akan nasib tragisnya berencana untuk melakukan sesuatu, entah itu melarikan diri dari Baras, atau berjuang agar pria itu menyukainya. Di samping itu, Baras yang tidak mengerti akan perasaannya sendiri cukup keras kepala buat melanjutkan rencana awalnya, yaitu mengurung Selene, karena baginya wanita itu ada di sana hanya untuk melahirkan pewaris. Jadi, Baras bukan cuma tipe pria yandere, tetapi juga tipe pria tsundere? Ikuti kelanjutan cerita dari pasangan yang hobinya overthinking ini di video selanjutnya ya. Dukung aku dengan apa yang udah dijelasin di awal video. Arigatou dan kamsahamnida. See you.